107111211. Saya, Anggoro Putra Barawira. Perkenalkan, nama saya Raina Safafanianova dengan NIM 215501071111210. Perkenalkan, nama saya Ita Natalia Burusmayang dengan NIM 215501011111234. Perkenalkan, nama saya Agnesya Herdana Syahri, NIM 215501001111265. Saya Joy Jacob Augusto Sinaga dengan NIM 2150100111262. Perkenalkan, nama saya Dea Ayurat Papalupi dengan NIM 2150501111267. Saya Holik Arum dengan NIM 2150100111271. Pancasila resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia setelah diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang pertama. Hasil pemikiran dan perjuangan para pahlawan tertuang dalam setiap nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai luhur bangsa yang sudah ada dan melekat dalam benak masyarakat Indonesia sejak dulu. Pancasila adalah ideologi atau dasar negara yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti iman dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan buah pikiran, musyawarah dan mufakat yang dilakukan para tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan. Dalam Pancasila ada 5 asas atau pedoman yang perlu diketahui. Kelima prinsip yang ada dalam Pancasila tersebut pertama kali dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai di dalam Pancasila merupakan pedoman normatif yang digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian juga dalam pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam setiap sila Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling memiliki keterkaitan antar sila. Semua sila-sila tersebut saling bersinergi dan membentuk satu kesatuan sehingga bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh seperti harapan pejuang para pendiri negara terdahulu. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara yang mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti dalam 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah yang dihadapi Pancasila dari keberagaman yaitu fanatikan agama secara berlebihan, memandang kelompok suku bangsa, dan ras atau etnis merasa paling benar. Interaksi antar budaya tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan masyarakat dalam suatu kelompok sosial budaya. Terdapat proses pertukaran informasi yang dilakukan secara aktif pada setiap diri seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman dan pemahamannya ketika berinteraksi dengan orang lain. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis, seseorang dapat melakukan penyesuaian serta menyadari bahwa apa yang dilakukan juga dinilai oleh orang lain. Kesadaran ini sangat penting untuk mengikis prasangka,
stereotip dan etnosentrisme yang ada pada individu atau masyarakat ketika mereka berinteraksi dengan budaya lain untuk menghasilkan komunikasi yang jujur. Prasangka, stereotip, dan etnosentrisme merupakan gangguan dalam komunikasi antar budaya yang dapat menimbulkan konflik. Prasangka merupakan awal dari sifat-sifat negatif dalam proses interaksi yang perlu dikendalikan. Pada tingkat individu, prasangka dapat dikendalikan melalui ajaran keluarga dan hati nurani individu. Pada tingkat kelompok, prasangka dapat dikendalikan melalui pembentukan lembaga-lembaga sosial yang berwenang untuk memberikan sanksi sosial kepada mereka yang menghasilkan dan menyebarkan prasangka kepada orang lain. Namun, institusi ini tidak hanya berhak memberikan sanksi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghasilkan dan menyebarluaskan pesan yang menyatu kepada setiap anggota institusi, terutama untuk berbagai daerah. Pesan tersebut dapat berupa mitos dan kisah nyata yang mengandung simbol kerukunan dan multikulturalisme. Selain itu, masalah lainnya adalah para generasi muda tidak lagi bangga atau ingin melestarikan budaya tradisinya, terkhusus budaya yang ada di daerahnya. Hal itu muncul karena pengaruh budaya dari luar. Melestarikan warisan bangsa yang memiliki budaya berbineka tunggal ika adalah usaha untuk mempertahankan sebuah identitas nasional sebuah bangsa. Kemajuan teknologi dan era globalisasi disinyalir menjadi salah satu penyebab lunturnya kearifan lokal. Jika diperhatikan dengan seksama, hal tersebut juga dapat menjadi solusi untuk mengembalikan minat generasi muda agar tertarik terhadap kearifan lokal itu sendiri. Media massa merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi arus global. Media massa dapat mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku masyarakat menuju ke arah yang lebih baik ataupun lebih buruk. Maka dari itu, globalisasi tidak akan berkembang dengan pesat tanpa peranan media massa. Dalam pengembangannya, perlu dipertahankan aspek sosial budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Salah satu caranya adalah dengan akulturasi budaya yang masuk ke Indonesia dengan memfilternya, agar dihasilkan budaya baru yang sesuai dengan ideologi Pancasila, serta tidak lupa diiringi pelestarian budaya lokal bangsa agar senantiasa tidak tergerus oleh budaya asing. Selain itu, pengembangan teknologi harus diiringi dengan inovasi-inovasi yang mengandung unsur kebudayaan. Kiranya harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, terdapat 4 ketahanan yang harus dimiliki masyarakat dalam membendung arus budaya asing. Di antaranya, yang pertama, mampu memelihara sistem nilai budaya yang dianut, karena budaya merupakan endapan dari perilaku manusia dari masa terdahulu hingga masa kemudian. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta memanfaatkan peluang yang timbul yang kiranya dapat menjadi sesuatu yang unggul. Yang ketiga, mampu memiliki jiwa integrasi dari unsur-unsur masyarakat yang beragam secara terus-menerus, sehingga terbentuk kekuatan sentripetal yang semakin menyatukan masyarakat tersebut. Yang keempat, masyarakat perlu memiliki tujuan bersama yang dari masa ke masa bertransformasi, karena terus-menerus diperbaiki oleh dinamika masyarakat dan oleh para pemimpinnya. Selain itu, peran dan fungsi agama diperlukan. Dengan menganut agama secara mendalam dan inklusif, maka seorang manusia dapat melihat segala macam perubahan dan kemajuan atau progresivitas yang terjadi di dunia akibat perkembangan pemikiran manusia secara jernih sekaligus, dan dapat membentengi dari terjangan budaya asing yang masuk. Aku, Kamu, Kami, Kita, Cinta. Pancasila. Indonesia. Indonesia.